Nah, sedikit saya akan menceritakan tentang apa itu korupsi. Eh, Korupsi itu sebenarnya bukan masalah kerugian negara paling utama, tetapi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Kalau kerugian negara itu kan akibatnya, sebenarnya bisa dikatakan akibat. Tapi kalau sebenarnya korupsi itu perbuatan curang itu tadi, penyalahgunaan jabatan wewenang. Baru yang berikut mengenai masalah kasus Jagung ini, sebelumnya kan sudah pernah dilaporkan dan disebutkan sudah SP3 dari Polda. Cuman ada juga disampaikan laporan ke KPK, itu kita belum tahu bagaimana ujungnya. Cuman yang perlu saya sampaikan, kalau saya tidak salah ya, tidak ada aturan perundang-undangan yang menyatakan kasus yang SP3 itu tidak bisa dilaporkan lagi di instansi penegak hukum yang lain. Tetapi kalau sudah pernah diputuskan, itu yang tidak bisa untuk dilaporkan kembali. Terkait masalah kasus Jagung ini sebenarnya kasus yang menurut saya tidak terlalu rumit ya. Kenapa saya katakan tidak terlalu rumit? Yang biar tidak susah memeriksa kasus ini, yang perlu dicari tahu itu yang pertama adalah ini kan kasus atau program ini kan ditujukan untuk pemulihan ekonomi nasional, begitu ceritanya. Baru dilakukan penuntutan langsung terhadap pengadaan benih jagung senilai 6,1 miliar. Memang kalau kita berbicara peraturan, kalau menurut peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, ada dimungkinkan bisa seperti itu, penunjukan langsung dengan angka seperti itu, tetapi dengan persyaratan bahwa itu karena keadaan tertentu untuk masalah ketahanan pangan. Ya. Itu kalau tidak salah pasal 38 peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa yang terbaru. Yang berikut itu bisa dilakukan penunjukan langsung dengan catatan tadi harus karena keadaan tertentu dan untuk kebutuhan ketahanan pangan. Sementara kan ini alasannya masalah pemulihan ekonomi. Tentu ketahanan pangan dengan pemulihan ekonomi hal yang berbeda, kecuali ada kajian lebih mendalam atau ada aturan lain yang membenarkan seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, proyek itu, pengadaan itu kalau tidak salah dikerjakan oleh CP Singatau. Cuman banyak yang mengatakan sebenarnya bukan CP Singatau, tetapi ada oknum orang yang ditunjuk dan akhirnya menyewa CP Singatau. Pertanyaannya, ini orang ini siapa? Apa yang menjadi latar belakang atau apa yang menjadi dasar Dinas Pertanian mempercayakan pekerjaan ini kepada orang ini yang namanya itu inisialnya RS? Apa yang menjadi latar belakang dia ditunjuk? Apakah dia sudah punya pengalaman yang cukup? Sudah sering melakukan pekerjaan seperti itu atau bagaimana? Tetapi apabila kita melihat bahwa akhirnya RS katakanlah menyewa masuk ke dalam pengurus CV Singatau, tentu berarti dia tidak memenuhi persyaratan. Maka yang mencari perusahaan yang mungkin bisa memenuhi persyaratan. Walaupun diketahui CV Singatau ini pun belum pernah melakukan pengadaan benih jagung dalam skala besar. Jadi itu sebenarnya persoalan utama dalam kasus ini. Artinya siapa ini RS dan kenapa dia bisa menjadi ditunjuk untuk sebagai pelaksana di proyek ini? Apa benar seperti yang dikatakan orang dia ini keluarga bupati atau orang dekatnya keluarga bupati? Isunya kan seperti itu. Baru masuklah kemudian ke masalah bibit. Kita tidak mengatakan bibit itu semuanya palsu, tetapi indikasi ada yang dipalsukan itu jelas. Seperti dikatakan setelah resmi CP Singatau ditunjuk sebagai pelaksana, dalam perjalanannya CP Singatau akhirnya menunjuk juga ke Ude Rizky namanya untuk melakukan pemesanan kepada distributor, yaitu Corteva namanya kalau tidak salah.
Ternyata menurut informasi yang ada, Ude Rizky itu hanya memesan sekitar 38 ton, 38.000 kilogram. Sementara sesuai kontrak kan harus 50,04 ton. Jadi 12,04 ton ini dari mana diambilnya atau bagaimana diperolehnya? Apakah merek lain di luar P32 Singa atau memang palsu atau dipalsukan? Ini yang perlu dicari tahu, dari mana yang 12 ton ini. Ini kan hal ini bisa dilihat dari adanya indikasi ke sana, seperti di YouTube itu ada kawan-kawan wartawan juga pernah dulu meliput itu, menunjukkan ada perbedaan antara bibit yang dari Dinas Pertanian dengan bibit yang dibeli masyarakat dari toko. Yang dari Dinas Pertanian itu bibitnya lebih kecil dan ukurannya tidak teratur, sementara dipucat dan tidak lengket. Sementara yang dikatakan warga itu kalau yang dari toko itu lengket dan agak besar dan ukurannya itu relatif sama. Makanya ini kan menjadi indikasi apakah memang seperti ini modelnya bibit unggul, kan begitu. Jadi kira-kira itulah yang menjadi persoalan. Baru kita masuk masalah kerugian negara. Seharusnya menurut saya sebenarnya program yang sangat baik ya, sangat baik. Tetapi dengan catatan ini harus direncanakan dengan baik. Yang pertama, sudah seharusnya sebelum proyek ini dilakukan, Dinas Pertanian itu melakukan kajian bagaimana nanti cuaca pada pelaksanaan proyek ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi lahan atau persiapan lahan. Baru selanjutnya masalah pemeliharaan, pupuknya bagaimana, dan selanjutnya pemanenan. Dan setelah panen ini mau dijual kemana, itu harus dijamin sama pemerintah sebenarnya, biar dipastikan itu berjalan dengan baik. Saya ada buat analisa sederhana dari literatur yang ada di Google tentang berapa yang dibutuhkan benih untuk 1 hektar, berapa standarnya, berapa hasil jagung per hektar, itu ada. Dan kalau saya hitung-hitung, biasanya kalau P32 itu kalau di website-nya itu hasilnya itu jagung putih sekitar 13 ton per hektar. Sekarang kita turunkan menjadi 8 ton. Artinya kita anggap yang paling minimal hasilnya itu 8 ton per hektar. Kalau berdasarkan 8 hektar dengan 8 ton, 50,04 ton yang disediakan pemerintah, itu untuk kira-kira kalau kita buat per hektarnya 20 kg bibit 1 per hektar, itu sekitar 2.500 hektar. Kalau yang pernah saya baca yang dikatakan oleh Dinas Pertanian itu yang 50,04 ton itu diperuntukkan sebanyak 3.300 ton sekian. 3.300 hektar sekian. Kalau lahan yang tadi cuma 2.502 dengan perhitungan 20 kg per hektar, akan diperoleh sekitar 20.016 ton jagung. Itu angka yang paling minimal. Pada waktu itu tahun 2021 periode November-Desember, jagung itu di kisaran 5.700 ke 6.000 per kilonya. Ini kita buat 5.500 per kilogram. Artinya dengan harga 5.500 kilogram dengan hasil 20.016 ton hasilnya, itu kan diperoleh angka 110.880 juta rupiah. 110 miliar lebih. Artinya uang yang akan diterima petani apabila program ini berhasil. Sekarang pertanyaannya, apakah kerugian petani itu bisa diartikan sebuah kerugian negara? Iya, menurut saya iya. Karena unsur terpenting dari negara itu kan rakyat, bukan pemerintah. Seharusnya itu harus dihitung sebagai kerugian negara. Belum lagi biaya yang dikeluarkan mereka untuk mengolah, membeli pupuk. Dan yang paling besar itu kerugian tadi, harapan akan keuntungan yang datang itu. Sementara menjadi buntung. Cuman persoalannya kan pemerintah kabupaten tidak pernah mendatangi secara resmi berapa sebenarnya kerugian dan kenapa bisa seperti ini. Kan tidak pernah ada penjelasan resmi dari pemerintah. Yang dikatakan cuma karena faktor cuaca. Cuaca kan bisa diprediksi. Dan lagi pula saya lihat banyak juga lahannya yang tidak basah. Seperti yang di Bondolog itu kan lahan basah. Tapi kenapa bisa gagal? Nah, di situ dia permasalahan masalah. Dan itu yang saya sampaikan dalam laporan yang saya buat ini. Dan di dalam laporan ini juga saya sampaikan di tahun yang sama, di tahun 2021,
PT TPL itu ada memberikan bantuan hampir 4 ton. Angka pastinya itu bisa dikonfirmasi ke Sekdakap karena mereka waktu itu yang membagikan itu bersama Ekon. Sekitar hampir 4 ton. Jadi pertanyaannya, kita juga tidak tahu hasil yang 4 ton ini berapa dan berapa banyak, siapa aja penerima yang dari TPL dan siapa saja yang menerima dari Pemkap. Apakah memang ini berbeda orangnya atau yang 4 ton ini dihitung juga menjadi bagian dari yang 50,4 ton. Itu yang harus perlu sebenarnya dicari tahu. Dan ini kan, dan itu sebenarnya yang menjadi harus masalah utama. Seperti yang saya katakan tadi, ini kan dikatakan bertujuan memulihkan ekonomi masyarakat karena COVID. Tapi kok menjadi begini? Tentu saya rasa tidak adil kalau sudah membuat program seperti tapi gagal, tapi tidak diminta pertanggungjawaban. Seharusnya semua pejabat yang terlibat di situ harus dihadapkan di hadapan hukum untuk diminta pertanggungjawaban, termasuk bupati. Yang pertama, saya sudah menyurati KPK tanggal 21 Oktober yang lewat. Saya kirim lewat pos. Dalam surat ini mempertanyakan ke KPK mengenai proses sudah sampai sejauh mana proses pemeriksaan yang sudah mereka lakukan atas laporan sebelumnya yang disampaikan oleh Laskar Merah Putih Toba, ketuanya itu Bang Sahat Putar-Putar. Karena ada juga pemberitaan sempat bahwa itu akan digelar perkara di KPK, artinya apa yang menjadi hasilnya, layak apa atau tidak ini dinaikkan jadi kasus. Dan sudah seharusnya KPK harus menyampaikan itu bagian dari kewajiban mereka sebagai penyidik. Yang selanjutnya, tadi pagi saya sudah memasukkan laporan ke Kejaksaan Negeri Toba, membuat laporan yang baru tentang kasus Jagung itu. Artinya mudah-mudahan ke depan dan dalam waktu secepatnya Kejaksaan bisa memanggil orang-orang yang terkait di sini untuk menentukan ini layak apa tidak dinaikkan. Dan kita berharap Kejaksaan dalam waktu secepatnya bisa bekerja untuk memproses ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.